Tuhan seperti ini, Persekutuan Mahasiswa Kristen itu kita ngadain doa semalaman, hanya dengan gitar bolong dan beberapa orang, 10-15 orang waktu saya ingat saya lupa. Itu tepatnya tanggal 27 Mei tahun 2000. Itu pertama awal kali saya terima Tuhan Yesus. Karena jujur ya, walaupun saya dulu Kristen, tapi saya nantang Tuhan. Saya tuh nggak percaya sebenarnya kalau Tuhan Yesus itu ada dan hidup gitu loh. Sampai akhirnya Tuhan izinkan saya benar bertemu Dia secara langsung. Jadi waktu itu pas di ruangan seperti ini, tiba-tiba saya lihat atap ini terbuka, terbelah dua. Jadi saya dibawa naik ke atas ke langit. Nah waktu pas saya dibawa naik ke langit itu ada 4 malaikat turun. Saya nggak tahu itu malaikat Tuhan gitu, karena besar-besar. Ada di depan saya satu, belakang kanan kiri satu. Mereka semua numpangin tangan ke saya. Ya otomatis saya takut dong, karena itu pengalaman supranatural pertama kali. Saya belum pernah ngalamin hal seperti itu sebelumnya. Nah terus malaikat Tuhan bilang ini, jangan takut. Saya dibawa naik ke atas ke langit, saya bisa lihat jelas bumi dari langit gitu loh. Walaupun posisinya memang saya ada di bumi gitu, tapi saya bisa melihat apa itu yang terjadi di muka bumi ini, itu saya bisa lihat gitu dengan seizin Tuhan. Dan akhirnya saya dibawa satu ruangan. Di satu ruangan itu kalau di kitab Wahyu ada 24 tahta tua Tuhan serta tahta besar di mana nanti Kristus ada di situ. Saya ditaruh di situ. Tapi di situ tidak ada 24 tua tua, kosong, cuma kosong. Hanya tahta-tahta itu aja. Tiba-tiba dari tahta besar itu saya dengar satu suara. Dan saya tahu itu Tuhan. Nah, ketika saya terpelungkup di lantai itu, saya lihat kok badan saya tuh hitam legam, dan saya tahu itu dosa gitu. Dosa terbesar apa? Ketika kita menolak dan tidak percaya Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu dosa terbesar. Sampai saya rata dengan lantai, tiba-tiba dari depan itu saya dengar langkah kaki. Tuhan Yesus bilang gini, Agung anakku kemari. Saya nggak layak Tuhan, saya orang berdosa. Sampai mundur gitu, saya nggak bisa lihat mukanya gitu, karena benar-benar saya rata dengan lantai. Terus dia makin mendekat, Agung anakku kemari. Sampai 3 kali, Agung anakku kemari. Saya nggak layak Tuhan, saya orang berdosa. Tiba-tiba dia langsung rangkul saya diangkat sama dia, diangkat sama Tuhan Yesus. Dan terus bilang gini, dan ini kenapa saya ceritain dulu sebelum saya lanjut ke kesaksian ini, karena memang ini pesan yang harus saya sampaikan. Saya udah sampaikan ke banyak orang, bahkan saya upload tuh di YouTube saya gitu. Tuhan Yesus bilang gini, ceritakan apa yang sudah kamu lihat kepada semua orang. Akulah Yesus Tuhan Juru Selamat bagi dunia ini. Dia bilang seperti itu. Terus saya bilang sama Tuhan, saya nggak mau balik, saya mau di sini, karena memang suasananya enak banget gitu kan. Belum waktumu, nah, kamu harus kembali, kamu harus ceritakan, kamu harus sampaikan apa yang sudah kamu lihat dan kamu alami. Ya udah, saya dibawa balik ke bumi dengan malaikat yang tadi itu kan. Dan sampai detik ini, sampai saat ini saya menceritakan tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kepada siapapun orang yang saya temui sampai sekarang. Nah, dengan berjalannya waktu ya, saya diproses sama Tuhan, jatuh bangun juga gitu kan. Nah akhirnya tepat pada sebelum saya didiagnosa kanker darah, leukemia, waktu itu tanggal 29 Juni tahun 2022. Nah ini kenapa saya buat lembaran kertas seperti ini, 2 lembar ini sedikit jadi diingetin seperti itu. Sama saya kan waktu pas dibawa Tuhan ke Gunung Sinai kan bawa 2 lem batu, maksudnya bawa 2 kertas. Karena ini waktu itu Tuhan datang di rumah sakit. Jadi waktu pas saya lagi dirawat tanggal 8 September itu, dia bangunin saya. Nah, tuliskan apa yang sudah kamu alami bersama aku selama 12 hari kamu dirawat di sini. Ya udah saya tulisin. Jadi apa yang Tuhan pendengarkan ke telinga saya tulis. Ini saya tulis sampai sekarang. Jadi kemana-mana saya selalu bawa ini. Nah jadi waktu pas awal saya sebelum didiagnosa leukemia itu tanggal 29 Juni tahun 2022 itu saya lagi tidur. Nah waktu pas tidur saya benar nggak bisa bangun, sama sekali nggak bisa bangun. Itu kayak ada satu kekuatan yang menahan saya untuk bangun, cuma saya nggak tahu apa gitu kan. Nah tiba-tiba entah kenapa saya menangis tuh, nangis aja di tempat tidur, tapi nggak bisa bangun. Nah terus
ada yang ngelus kepala saya. Dia bilang ini, aku mengasihimu nak. Wah, makin tambah jadi. Saya tahu, saya kenal suara ini. 22 tahun yang lalu saya pernah ketemu sama dia, dan saya tahu itu Tuhan Yesus gitu. Cuman saat itu saya nggak tahu maksud Tuhan apa nih. Kok Tuhan datang hanya bilang seperti itu, aku mengasihimu nak. Mungkin dalam benak saya, apa yang akan terjadi di depan saya pun nggak tahu gitu. Sakit yang akan saya alami saya juga nggak tahu gitu. Ya saya pikir ya semua baik-baik aja lah gitu. Tuhan berpesan seperti itu. Tanggal 29 Juni tahun 2022. Nah terus kan pada tanggal 3 Juli, nah tanggal 3 Juli itu saya masih pelayanan tuh. Tapi saya tuh kondisi memang badan tuh udah sakit. Teman-teman pelayanan saya lihat tuh saya udah kayak orang gak sehat. Tapi saya masih berasa masih bisa berdiri gitu kan, ujian gitu kan. Tapi memang ada yang aneh juga sih di badan saya, kayak lemas tapi gimana gitu, saya juga bingung gitu kan. Dan akhirnya pas tanggal 3 Juli Tuhan bicara lagi tuh di waktu di Ancol di salah satu gereja di Jakarta. Dibilang gini, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Saya makin apa nih maksud Tuhan ya? Kok saya suruh serahkan hidupku kepada Tuhan, percayalah kepadanya. Saya belum ngeh tuh, belum tahu, karena belum ada pemeriksaan sama sekali gitu. Nah terus akhirnya pada tanggal 8 Juli itu saya periksa ke rumah sakit, karena kan makin kesini kondisinya makin tambah lemas gitu loh. Dan sebelumnya itu di kaki saya itu ada lebam-lebam di kaki kanan kaki kiri. Jadi seperti kayak orang kebentur, tapi nggak kebentur gitu loh. Dan itu selama 1 bulan. Itu di bulan Mei kalau nggak salah, di bulan Mei. Dan akhirnya saya disarankan untuk periksa darah. Nah waktu pas dicek di rumah sakit di Tangerang, dibilang katanya leukosit saya tinggi. Baru leukosit tinggi loh. Itu belum mengarah ke ke kanker gitu kan. Cuma dokter udah curiga gitu, karena waktu pas sebelum itu kejadian, telinga kanan saya itu penuh dengan darah sampai nggak bisa mendengar. Mata kanan saya itu ada pecah di retinanya, darah juga, mata kiri juga sama. Jadi kalau saya ngeliat tuh burem itu di bulan Mei ke Juni. Tadinya saya mau dilobangin itu telinga saya, karena kan harus dikeluarin darahnya. Akhirnya saya waktu pas itu datang ke satu gereja, Pak Budi waktu itu kan ya, saya tolong untuk didoain, karena dokter harus dilobangin gitu. Tapi saya nggak mau, saya nggak mau, didoain aja. Akhirnya doain, dikasih obat di dokter, akhirnya hilang, kempes. Tapi sumber penyakitnya ini belum ketahuan sama sekali. Dan akhirnya waktu ambil darah kedua itu tanggal 8 Juli, baru dikatakan saya itu terdiagnosa leukemia atau kanker darah. Tapi jenisnya belum tahu apa, karena itu kan harus di BMP itu diambil sum-sum tulang belakang. Saya foto-fotonya juga saya kirim ke Bung Tommy, karena ya cukup mengerikan juga sih kalau orang yang lihat. Nah terus tanggal akhirnya saya periksa darah lagi, udah masuk ke Darmais di tanggal 28 Juli pemeriksaan pertama, dan Selasa tanggal 2 Agustus hasil lab darah tes ketiga itu ditunjukkan saya didiagnosa kronik myeloid leukemia atau CML. Jadi saya CML ini ya, jenis CML. Karena kan kalau kanker darah itu nggak ditentukan stadium, nggak bisa. Dia jenis, ada AML, ALL, CML. Nah, itu jenis-jenisnya seperti itu. Nah, saya jenisnya CML. Cuman waktu pas tanggal 2 Agustus itu memang belum diteguhkan. Kalau istilah kedokteran harus diteguhkan dulu gitu, di wisuda lah gitu kan. Dia benar-benar pasti, supaya apa? Jangan sampai salah ngasih obat gitu kan. Nah langkah selanjutnya itu BMP. Nah sebelum sampai di BMP, akhirnya waktu pas tanggal 30 Agustus 2022 itu dicek leukosit saya hiperleukosit 580.000, 5 kali di atas orang normal. Karena normal itu kan 50.000 sampai 100.000. 200.000 aja orang udah bisa pingsan, udah jatuh, stroke, meninggal gitu kan. Ini sudah 580.000, udah hampir ke 600. Dan saat itu memang kondisi saya tuh udah
ya masih berjalan, dia masih bisa berjalan, tapi aneh aja gitu, aneh aja, kayak merasa orang nggak sakit gitu, cuma kelihatan juga udah nggak sehat. Dan terus akhirnya pada tanggal 1 September ya, saya udah masuk IGD itu dari tanggal 30. Nah itu awal pertama kali saya masuk 12 hari perawatan. Nah waktu pas di tanggal 30 itu, sebelum saya masuk IGD, saya bilang sama dokter, karena saya ditahan kan, sampai aku rumah sakit nggak boleh pulang. Akhirnya saya ditahan, sebelum saya masuk ruang IGD saya bilang sama Tuhan, sebelum saya masuk di IGD dirawat dan dirawat inap biasa, saya minta sama Tuhan cuma 2 hal aja. Yang pertama, jangan bikin kepala saya pusing. Yang kedua, jangan bikin saya mual. Karena kenapa? Kalau tahu sendiri orang IGD itu prodik banget gitu, parah gitu. Karena saya sebelum masuk pun udah ngebayangin tuh kalau ada yang aneh-aneh gitu kan. Nah benar, emang kenyataan itu orang tuh udah jerit semua, udah disuntik morfin meninggal. Bahkan di samping saya tuh meninggal. Saya udah lihat jelas tuh namanya kematian itu ada di depan mata saya gitu kan. Itu pikiran juga udah intimidasi kan kemana-mana. Waduh, kan gimana nih. Tapi saya jadi Tuhan gitu. Tuhan sudah bilang bahwa aku mengasihi engkau kan, seperti itu kan. Nah akhirnya pada tanggal 1 September itu saya kan dites COVID, karena saya nggak demam. Sebelumnya sih pernah demam gitu kan. Dan ternyata saya kena COVID juga, udah hiperleukosit, leukemia, kena itu COVID juga kan. Udah, saya pikir saya masuk ke ruang rawat inap biasa, ternyata dari IGD saya masuk ke ICU langsung ke ruang ICU. Nah jadi sebelum saya masuk ke ruang ICU itu saya sempat aneh juga itu sama suster gitu, kok nggak langsung masuk ke ruang ICU gitu kan. Ternyata saya diizinkan Tuhan memang masuk ke satu tempat, saya juga nggak tahu apa, disebutnya zona merah. Itu ruangan kosong, di samping kanan kiri saya itu tempat tidur kosong, terus hanya ada beberapa alat, ada toilet gitu kan. Itu jam 1 pagi gitu kan, saya dipindahin jam 1 pagi, langsung saya ditaruh di tempat yang paling ujung pojok gitu kan di sana. Dan itu serem juga sih, saya pikir itu kayak kamar mayat gitu, karena kayaknya kamar mayat gitu kan. Itu kalau malam tuh pintunya bunyi ngek gitu beneran tuh. Itu nggak ada orang. Nah terus sampai akhirnya saya baru dipindahin tuh jam 8 pagi deh, kalau nggak salah jam 8 pagi itu baru dipindahin ke ICU. Nah setelah saya ditaruh di ICU, ada yang cerita, itu ruangan yang kamu transit di situ, semua yang COVID meninggal semuanya, saya doang yang hidup, bangkit dari kubur kayaknya. Karena parah, karena semua tuh yang COVID, saya kan lihat di dalam ICU kan mereka udah pakai ventilator gitu kan, udah nggak bisa makan normal, pakai sonde namanya kan. Jadi saya juga agak aneh ini sebenarnya karena COVID atau enggak gitu, gimana gitu kan. Karena saya nggak pakai ventilator, oksigen sekarang saya nggak pakai gitu, biasa aja gitu, makan pakai masker biasa aja gitu kan. Sampai dokter semua sama suster pun bingung gitu, ini sebenarnya orang sakit apa enggak sih gitu. Tapi memang dari hasil darah ya sakit gitu, mungkin sakit, tapi fisiknya nggak sakit gitu. Nah terus akhirnya udah dipindahin ke ICU. Itu saya masuk dari hari Kamis ya, hari Kamis. Nah waktu pas hari Kamis saya masuk di ICU, itu kan tiap hari udah berdarah gitu kan. Wah, sampai bengkak-bengkak tangan saya, foto-fotonya ada tuh. Nah terus akhirnya di ruang ICU itu di samping saya tuh ada ibu, dia juga kena kanker, tapi kanker payudara sama kena COVID juga. Cuma udah kritis dia pakai ventilator. Di samping saya juga ada anak kecil baru 1 tahun, dia juga otak dia kena COVID juga gitu, kritis. Jadi saya di tengah-tengah mereka. Jadi di depan tuh dokter berjejer, monitor langsung karena ruangan sendiri, ruangan kaca gitu kan, ruangan steril. Nah terus, waktu pas ini puncak kritisnya saya, itu pada hari Minggu tanggal 4 September, karena tangan kiri saya itu bengkak. Itu fotonya ada tuh, kalau dilihat di YouTube ya, bengkak, terus bergaris-garis kayak orang dicambuk. Pikirnya kayak Tuhan Yesus cambuk kali gitu ya. Hancur.
hancur karena itu udah nggak bisa. Itu awalnya gini, jadi waktu pas dimasukin infus macet gitu kan, di hari apa saya lupa, Sabtu ya masalah sebelumnya itu kan, saya mulai dingin, nah akhirnya dicabut sama suster, diganti ke tangan kanan, ya, ke tangan kanan, cuma udah telat, ya udah karena leukosit juga masih tinggi, pengaruh juga gitu kan, sampai kesemutan hebat, kaku, beku, dingin, kayak mau putus, jadi tuh biru merah dari sini sampai ke sini, itu rasanya sakit banget, sangat sakit. Itu kalau mungkin kalau orang yang nggak percaya Tuhan udah minta diambil aja kalau nyawanya. Sama ada juga gitu, nggak tahan ya, sakit banget gitu kan. Karena waktu pas hari Minggu menjelang ke hari Senin, itu tepatnya tanggal 5 September jam 2:30 pagi, saya masih ingat banget itu tangan saya udah kayak mau putus sampai tapi saya nggak jerit-jerit gitu kan. Saya cuma bilang dalam hati sama Tuhan, Tuhan Yesus tolong saya, sakit banget Tuhan, sakit banget itu, benar-benar sakit, sudah nggak bisa tahan gitu. Sampai akhirnya minta sama suster dikasih painkiller kan, dosis 1 nggak mempan, dosis 2 nggak mempan juga, paling tinggi kasih morfin, makin tambah sakit. Sampai saya bilang sama suster, udah cabut aja deh, tangan saya udah kayak mau putus, aku bilang gitu kan. Nggak apa-apa, tetap lanjutin aja. Waduh, ini gimana nih Tuhan gitu kan. Cuman saya percaya Tuhan Yesus ada. Bukan berarti Tuhan mendiamkan saya. Memang saya nggak lihatnya secara fisik gitu, tapi Dia ada di situ. Cuman Dia tidak memanifestasikan kuasanya saat itu. Cuman Tuhan izinkan itu terjadi. 2:30 pagi hari Senin, saya ingat banget itu puncaknya. Kira saya telepon keluarga kan, pakai voice note kan, itu udah gemeteran, udah begini-gini, udah terlalu kuat gitu kan. Ini udah nempel begini, susah aku gitu kan. Oke, saya bilang ke mereka, tolong doain saya. Ini saya udah benar sangat tidak kuat. Saya berdoa dalam hati saya, Tuhan, kalau memang ini waktunya saya harus sudah kembali sama Engkau, saya kembali, saya ikut, tapi sama Engkau Tuhan. Tapi kalau memang belum waktunya saya kembali kepadamu, izinkan saya sembuhkan dan pulihkan seperti semula. Saya bilang seperti itu. Apakah ketika saya doa seperti langsung pulih? Enggak, makin tambah sakit. Mau Tuhan izinkan gitu kan. Ini pertaruhan iman gitu kan. Ya udah akhirnya, entah kenapa saya kayak udah nggak sadar, udah nempel. Nah pas sekitar jam 7 kalau nggak salah, saya lupa jam 7 pagi gitu kan. Tiba-tiba suster bangunin saya. Kupikir, saya kaget juga, pikir saya udah gak di bumi gitu. Ternyata masih di ICU gitu. Pas melek masih di ICU gitu. Tapi tangan tuh udah gak terlalu sakit, walaupun masih sakit, cuma udah gak terlalu sakit. Nah itu pas satu hari Senin. Nah terus waktu pas di hari Senin, saya dapat kabar Senin pagi, salah satu suster bilang, Dr. Erik juga bilang, nanti kamu akan dilobangin ini ya, dadanya. Ini ada bekasnya. Jadi di vena. Karena kenapa? Kan tangan sudah hancur nih, udah nggak bisa diinfus lagi, udah hancur semua, udah hancur. Nah terus akhirnya nanti dilobangin jam 7:30 malam. Oh ya, tapi aman dong, kalau aman. Ya udah akhirnya, ya walaupun saya takut juga gitu kan, karena saya dengar ceritanya dari Pastor Bilang kan, mungkin kalau pernah dengar nama Pastor Bilang kan, dia juga sama kan leukemia, tapi dia AML. Dia juga sama dilobangin ininya. Jadi itu dilobangin jarum di venanya, tembus sampai ke jantung. Supaya apa? Obat itu cepat masuk. Itu antara hidup dan mati loh. Itu sangat berisiko sebenarnya gitu kan. Tapi ya udah, saya harus jalanin itu kan. Akhirnya udah dilobangin jam 7:30 malam. Pas dilobangin itu, obat masuk tuh seperti kayak yang nyembur gitu, bus gitu kan. Itu rasanya gimana ya? Antara nggak tahu, saya kayak halusinasi atau gimana gitu, nggak ngerti juga. Sakit sih enggak, cuman aneh gitu, rasanya kayak aneh gitu, agak sedikit mual aja. Nah terus akhirnya pas hari Senin itu udah obat masuk, masih berdarah terus kan, itu fotonya udah berdarah keluar dari sini. Tapi waktu pas aku makan gitu kan, tapi saya puji Tuhan ya, karena doanya dari awal minta sama Tuhan, saya jangan mual Tuhan, tetap langsung makan gitu. Sampai dokter lihat kan, ini orang sakit tapi tetap makannya
kuat gitu. Bahkan bukan hanya makan dari rumah sakit, minta dari luar saya makan semua gitu kan. Itu jam setengah 12 malam saya makan, pergi makan, suster nungguin di samping saya. Saya bilang, sus, kok ini kayak ada yang ngalir-ngalir di ini saya, ini apa bocor nih? Makannya pindah ke sini gitu kan. Terus akhirnya udah dilihat sama dia, wah ini darah nih Pak. Oh kaget saya kan, waduh kok ada darah sih gitu kan, banyak ada keluar. Akhirnya ditelepon ke dokter Erik, jadi ada kayak pendarahan gitu, disuntik untuk pembukaan darah. Akhirnya udah diganti perbannya, udah pulih tuh lukanya. Nah di situ saya dipasang itu apa, infusnya di situ. Nah terus akhirnya pas tanggal 6, nah ini tanggal 6 September, Tuhan Yesus datang, benar-benar Tuhan Yesus datang tuh. Dia menyatakan dirinya di ruang ICU. Tanggal 6 September jam 6 pagi. Nah waktu pas sebelum jam 6 pagi saya udah terbangun tuh, jam setengah 6. Tapi saya nggak lagi posisi doa gitu. Ya terbangunnya sambil dengerin lagu apa, lagu rohani gitu. Karena saya juga heran kok saya di ruang ICU kok boleh bawa handphone gitu kan, nggak ada yang negur satupun gitu kan. Tiba-tiba seperti kayak dia masuk gitu, kayak hembusan gitu. Saya langsung nangis tuh, nangis kayak anak kecil gitu kan. Itu ada dokter di situ ngeliatin saya, dipikir saya tuh kesakitan, padahal nggak, emang tangan saya sakit gitu kan. Tuhan Yesus datang, dibilang gini ke saya, dia masih catat begini, berserah nak, aku yang bekerja bagimu, aku tidak meninggalkanmu, aku akan pakai kamu menjadi saksiku yang hidup bagi banyak orang, aku yang akan melengkapimu. Wah saya makin menangis gitu kan. Saya bilang, Tuhan saya nggak layak, saya sampah nih. Aku yang akan pakai engkau, aku yang melengkapimu, kata Tuhan. Udah, itu sampai sejam lebih, sampai jam 8 lah kurang lebih itu. Saya nangis juga. Akhirnya udah saya menenangkan diri, udah saya pegang janji Tuhan, percaya benar Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Nah itu saya dapat dari Mazmur 23 ayat 4. Di sini dibilang, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kalau di bahasa Indonesia kan di sini kan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Sebenarnya kalau bahasa Inggrisnya itu kan dia hanya melewati through the valley of the shadow of the death. Jadi kan lembah kematian disebutnya kan. Itu cuma melewati doang. Tapi Tuhan ada di situ. Walaupun kita nggak ngeliat secara fisik, tapi penyertaan Tuhan itu nyata. Buktinya apa? Saya bisa melalui itu bukan karena saya bisa kuat bukan karena saya. Itu ada kekuatan supranatural dari Tuhan, gitu loh ya, yang mendorong saya untuk tetap kuat, berpegang teguh hanya kepada Tuhan Yesus. Gitu. Karena itu sumber kehidupan, yes. Gitu. Nah, kenapa Tuhan kami bilang seperti itu? Kok saya saya langsung bikin video tuh di ICU. Saya nggak peduli sama dokter, mereka juga ada yang tegur saya. Saya bikin video dengan kesaksian gitu. Saya ingin memperlihatkan, menunjukkan kepada semua orang siapapun itu, ini loh Tuhan Yesus yang Tuhan dasarnya itu Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati, bukan kata orang, bukan kata Alkitab. Saya ngalamin sendiri, Yesus itu memang hidup, nyata, ada, dia jalan keselamatan satu-satunya, nggak ada yang lain. Saya bilang di video itu. Saya kan sering share gitu, di Facebook, Instagram, YouTube. Ya, teman-teman saya juga bukan Kristen, Muslim pun banyak gitu. Sampai kemarin juga dari Aceh juga ada yang nge-DM saya, messenger saya gitu kan. Ya, saya kasih firman Tuhan aja gitu kan ke mereka. Nah terus akhirnya pada tanggal 7 September itu saya masih di ICU, saya dites kan, dan akhirnya saya udah COVID-nya udah negatif. Terus leukosit saya udah 71.000 pas habis Tuhan Yesus datang hari Selasa, hari Rabunya tuh leukosit saya udah normal, saya udah negatif COVID-nya. Nah terus akhirnya pada tanggal 8 September itu saya dipindahin ke ruang rawat inap biasa. Nah ini kan seperti tadi saya bilang, saya perlu dites satu lagi namanya BMP gitu. Jadi diambil sungsung tulang belakangnya, jadi dilobangin sini, belakang sini. Mau tahu rasanya seperti apa? Nah itu rasanya ya nano-nano ya. Jadi dilobangin, dia dibius dulu. Kan anestesi itu kan cuma hanya sampai daging ya, tulang tuh nggak bisa gitu loh. Jarum udah masuk, jepret, udah ngilunya bukan mas. Saya tanya dulu sama dokter Eka, dok sakit nggak? Ya nyeri gitu. Cuma nyeri sampai seberapa ya, itu tergantung pasien masing-masing.
pas disedot itu kan diambil pakai spatula ya namanya. Tulang saya juga diambil. Kupikir diambil satu gitu, enggak, ternyata dicongkel dikit gitu kan. Ngilunya bukan main, itu dari ubun-ubun sampai ke bawah. Dia naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Ngilu banget gitu kan. Ya udah akhirnya diambil 5 cc ya. Iya 5 cc diambil. Sum-sum tulang belakang saya diperiksa, udah diperlihatin sama dokter kan. Udah kupikir nggak bisa langsung duduk atau gimana gitu kan, ternyata apa boleh langsung duduk gitu kan, makan normal. Ya udah akhirnya udah diperiksa. Terus nah tanggal 10 September hari Sabtu itu saya diperbolehkan pulang. Jadi rawat jalan, kata dokter kan boleh pulang, kalau boleh pulang nanti tinggal check up saja. Nah, itu selama 12 hari itu saya di rumah sakit. Nah waktu pas hari Jumatnya itu, nah Tuhan itu datang lagi tuh, dia bicara sama saya jam 3 pagi. Nah tuliskan apa yang sudah kamu alami bersama aku ya, seperti di 2 lembar ini yang saya tuliskan ini sekarang ya, saya saksikan di mana-mana seperti itu. Dan puji Tuhan sampai sekarang ya memang semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan ya. Sangat bersyukur kalau kita hidup sampai saat ini ya, dikasih kesempatan hidup sampai saat ini sama Tuhan ya, kita jangan sia-siakan itu, gunakan itu sebaik-baiknya. Dan saya percaya setiap apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, rencana Tuhan tuh baik ya. Rencana Tuhan bukan rancangan kecelakaan buat kehidupan kita. Mungkin kalau kita ngalamin sakit penyakit atau mungkin kecelakaan atau apapun, jangan pernah berpikir negatif sama Tuhan. Tuhan tuh gak jahat gitu loh, tapi ada maksud Tuhan untuk kita, untuk saya gitu. Kita kan semua mau dibentuk Tuhan semakin indah di pemandangannya kan, menjadi serupa segambar seperti Kristus. Itu kan tujuan hidup kita kan gitu, gak ada yang lain. Dan serupa segambar seperti Kristus seperti apa? Ya memang mulai proses pembentukan gitu, ngalami Tuhan secara pribadi seperti itu. Udah akhirnya saya udah pulang ke rumah, dan kemudian gak lama saya masuk lagi tuh. Yang kedua itu dirawat lagi tuh tanggal 9 Oktober kemarin gitu kan. Karena mungkin saya terlalu bersemangat juga gitu kan, kurang berhikmat. Saya juga tegur sama Tuhan gitu kan melalui peristiwa itu. Tapi kan Tuhan izinin masuk lagi, rawat inap 11 hari tadi saya di situ. 11 hari. Tuhan hanya mau meneguhkan di situ. Karena kita mungkin sebagai manusia kadang merasa gini ya, pasti namanya takut pasti ada ya gitu kan. Tapi jangan sampai ketakutan itu menguasai kehidupan kita gitu. Takut tuh wajar. Sampai waktu tanggal 15 Oktober itu hari Sabtu, Tuhan datang dan bilang saya seperti ini, aku sudah menyelesaikan semuanya di atas kayu salib, jangan takut nak. Tuhan hanya mau meneguhkan sekali lagi gitu, supaya iman saya terus tebal di dalam Tuhan gitu loh, mengandalkan Tuhan. Karena saya percaya kalau kita hidup ini itu semua karena anugerah Tuhan, dan kita terus berharap kepada Tuhan. Tapi firman Tuhan juga bilang kan, karena masa depan itu sungguh ada dan harapanmu dalam Tuhan tidak akan pernah hilang gitu. Tuhan mau saya terus berharap dan percaya kepada Dia. Dan akhirnya gak lama ya saya sudah normal semua, diputuskan sama dokter. Dan memang ada maksud Tuhan juga, obatnya saya diganti tuh, diganti di hasil dari pengecekan selanjutnya, diganti obatnya. Dan sampai sekarang saya minum obat kemo yang baru, yang oral itu, yang minum sehari sekali gitu. Nah tinggal dari saya harus jaga kondisi badan, tidak boleh terlalu capek, itu pesan dari dokter. Boleh beraktivitas tapi tidak boleh terlalu capek, seperti itu. Puji Tuhan, kalau saya ada di sini, ini semua karena anugerah Tuhan. Sebenarnya waktu itu minggu kapan ada bengkak ya, saya di sini. Minggu lalu. Iya, itu kan kaki saya bengkak nih. Ini saya masih pakai tongkat. Fotonya juga ada. Jadi benar-benar tuh saya waktu pas di rumah sakit tidak bisa berjalan sama sekali. Mau ke toiletnya susahnya bukan main. Benar-benar nggak bisa. Itu kaki tuh seperti kayak di beton. Benar nggak bisa jalan. Itu susah. Saya kritis pakai pispot. Kalau BAB harus ada yang bantu, gitu kan, harus ada yang bantu. Tapi puji Tuhan mujizat terjadi gitu kan. Dengan berjalannya waktu, Tuhan pulihkan. Waktu pas awal itu saya mau kesini belum memungkinkan gitu, karena masih agak bengkak, masih nyeri gitu kan. Tapi ini udah bisa berjalan, tapi tetap harus hati-hati gitu.
Sampai saya juga aneh waktu pas awal saya berjalan itu tanggal 17 Oktober, itu saya dikasih mimpi sama Tuhan. Tuhan datang lewat mimpi. Cukup aneh sih mimpinya gitu kan. Saya nggak mikirin negara Brazil gitu kan. Saya dibawa Tuhan ke situ. Bawa Tuhan ke situ. Tiba Tuhan bilang gini, bangkitlah, lihat sekelilingmu, berjalanlah. Tuhan bilang gitu, tegas tuh dia bilang gitu. Saya buka mata, saya kan masih di rumah sakit nih. Saya tanya yang apa kata Tuhan? Bangkitlah, lihat sekelilingmu, berjalanlah. Jam 2 pagi, saya mulai bangkit, jalan di kamar tuh. Cuman pegangan tiang infus, jalan. Bisa jalan walaupun belum sempurna gitu kan. Bisa ke toilet bolak-balik. Puji Tuhan, dari situ saya belum mulai berjalan gitu. Sampai sekarang akhirnya Tuhan pulihkan tuh. Dia bengkaknya udah kempes ini masih ada sedikit. Nah seperti itu. Nah, saudara saya tetap kita terus andalkan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan, karena Tuhan tuh gak pernah ninggalin kita. Karena Dia menyertai kita hingga pada kesudahan zaman. Tetap percaya pada Dia. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus itu tetap baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya buat setiap kehidupan kita. Amin. Itu aja.